الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul di rumah Om Agus dengan sehat walafiat, tidak ada masalah apapun. Semoga Allah rahmati kita semuanya di rumah ini. Amin, amin, amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua dan yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin, amin, Allahumma amin. Manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga manusia diciptakan itu diwajibkan untuk beribadah. Beribadah ada beberapa macam semuanya ya. Beribadah dalam sholat, beribadah puasa. Jadi rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, zakat, terus haji dan umrah. Jadi 5 ini harus wajib dilaksanakan kecuali yang hukum yang kelima, yaitu apa? Haji dan umrah bila mampu. Jadi kalau misalnya mampu berarti rukunnya udah sempurna. Nah, insya Allah nanti dimasukkan Allah ke dalam surga Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Berarti fondasinya yang kedua adalah sholat ya. Jadi umat muslim itu kalau udah mubalik, udah dewasa itu diwajibkan untuk sholat. Jika tidak meninggalkan sholat berarti fondasinya rusak. Yang pertama apa? Syahadat tadi. Yang kedua sholat. Ya, kalau sholatnya udah langsung ini, habis itu puasa, zakat udah langsung semua, tapi sholatnya masih kacau, berarti fondasinya akan goyang. Nah, jadi nanti rukun Islamnya tidak sempurna. Nah, kemuliaan akan manusia dapatkan seperti itu sahabat siapa? Sahabat Bilal bin Rabah tuh. Sahabat Bilal bin Rabah. Nah, itu siapa dia? Dia adalah budak. Yang sebelumnya adalah budak di daerah Arab sana. Budak. Kalau zaman dulu budak pekerjaan yang sangat hina. Pekerjaan yang sangat hina. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena Bilal itu masuk Islam yang pertama kali sama Rasulullah, mengucap syahadat pertama kali masuk Islam, terus dia taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan akhirnya Bilal menjadi orang yang paling mulia. Waktu itu di zaman Rasulullah disuruh kumpul semuanya, disuruh kumpul di Ka'bah, disuruh muter semuanya warga di Ka'bah itu disuruh berkumpul. Kemudian dipanggil tuh saudara Bilal sama Rasulullah. Bilal maju ke depan. Sementara di situ ada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Abu Bakar sama Umar bin Khattab itu siapa? Itu termasuk khalifah. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang itu presiden. Nah, zaman dulu itu khalifah. Nah, yang kedua. Terus akhirnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab berdiri di Ka'bah. Disuruh Rasulullah, "Hai Umar, hai Abu Bakar, suruh maju ke depan ke sini, suruh berdiri di depan Ka'bah." Lalu dipanggillah Bilal. "Bilal,
kesinilah kamu gitu. Terus disuruh ngapain? Bilal disuruh untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Nah itu makanya Bilal kaget sama Rasulullah. Hai Rasulullah, bagaimana saya bisa menaiki Ka'bah setinggi ini sementara saya tidak dapat mencapainya? Terus dipanggil sama Umar bin Khattab dan sahabat Abu Bakar. Lalu berdiri dia di situ. Akhirnya Bilal bin Rabah dan Abu Bakar dan Umar berdiri di situ. Bilal naikin punggung Abu Bakar dan Umar. Akhirnya naik ke atas pesangganya itu Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Sementara dia itu adalah seorang presiden zaman dahulu, khalifah. Jadi Allah kemudian Bilal akhirnya mengumandangkan azan yang pertama kali. Terus akhirnya semua umat manusia di situ memuliakan Bilal yang sekarang menjadi muadzin Rasulullah SAW pada zaman itu. Itu menunjukkan bahwa manusia itu akan mulia pada waktunya jika dia akan bertakwa dan beribadah kepada Allah dengan taat. Seperti yang kemarin malaikat Jibril itu yang menyampaikan wahyu siapa? Tadi? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu termasuk siapa? Malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat. Jadi pentolannya malaikat itu. Jadi semua malaikat di situ yang paling perkasa itu malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril ditugasin menjaga wahyu? Soalnya dia yang paling perkasa. Dan makanya dia disuruh Allah ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari langit ke bumi. Soalnya pas dari langit ke bumi itu banyak setan-setan yang ingin mencuri informasi ayat-ayat Allah itu. Nah, tapi yang jagain adalah malaikat Jibril yang paling perkasa. Malaikat Jibril sayapnya itu bisa melingkari bumi. Sayapnya malaikat Jibril. Nah, itu. Nah, yang membawa Al-Quran itu malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Terus diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk manusia yang paling mulia di antara seluruh umat manusia. Terus diturunkan lagi pada bulan apa? Pada bulan apa Al-Quran diturunkan? Pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan termasuk bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan semuanya itu. Kalau bulan Indonesia kan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau Islam itu tadi Sya'ban gitu ya, Syawal, Ramadan itu termasuk bulan Islam. Nah, termasuk bulan yang paling mulia Ramadan. Terus diturunkan lagi itu pada malam apa? Pada malam Lailatul Qadar. Ada barang siapa kan ada ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, Qadar ini tepatnya waktu apa dulu? Di waktu bulan Ramadan, di tempat 10 hari terakhir yang kemarin. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Yaitu malam 1000 yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah pada waktu malam Lailatul Qadar, maka dia seperti beribadah 1000 bulan. Berarti 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Nggak tahu, salah ya. Nah, diturunkan pada malam yang paling mulia kan, malam Lailatul Qadar. Terus diturunkan lagi untuk umat siapa? Umat Islam adalah rahmatul lil alamin. Umat rahmat dari seluruh alam semesta. Itu adalah umat Islam. Nah, barang siapa manusia yang dia suka baca Quran, dekat dengan Quran, nah insya Allah nanti Allah bakal angkat derajatnya tuh. Angkat derajatnya akan menjadi manusia yang paling mulia, seperti yang Bilal bin Rabah tadi. Dia termasuk sebelumnya tuh budak pembantu yang paling hina, dan dengan semua siapapun disuruh nggak dibayar. Tiba-tiba disuruh menjadi muadzin di atas Ka'bah lagi, ya, di atas Ka'bah. Itu bagaimana Allah meninggikan derajat dari orang yang paling bawah sampai menjadi yang paling mulia di atas semua manusia di situ. Ya, ayatnya di sini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li
Amin anishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada kulah kamu kembali. Quran surat Luqman ayat 14. Itu berarti kita diwajibkan untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Ini hadis Rasulullah lagi. Ada hadis Rasulullah sini. Riwayat Nabi Muhammad SAW, hadis Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yaitu, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan yang baik dariku? Rasulullah menjawab, ibumu. Terus orang itu bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu lagi. Kemudian orang itu bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Beliau kembali menjawab, ibumu lagi. Orang tua itu kembali bertanya lagi, lalu siapa? Baru kemudian Rasulullah menjawab, ayahmu. Jadi ibumu lalu ayahmu. Kenapa kok gitu? Karena ibu telah mengandung kalian. Ya, berapa bulan ngandungnya? Berapa bulan? 9 bulan, itu lama berarti dibawa terus. Nah itu sampai enggak kayak gitu. Nah berarti adik-adik ini harus nurut sama ibu. Terus ada lagi hadis yang terakhir nih ya. Hadis terakhir. Hah? Terakhir ya. Ini di surat Al-Isra ayat 23. Wa qadaina rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu afulla wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Shadaqallahul adzim. Jadi artinya berarti apa? Tidak boleh berkata aja sama orang tua, apalagi sama ibu, apalagi sampai menyakiti hati dan perasaan ibu. Itu sudah ada di dalam Al-Quran ya tadi. Quran surat apa tadi? Al-Isra ayat berapa tadi? Al-Isra ayat 23. Ya, semoga waktu singkat ini bermanfaat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati, the heaven under my mother footstool. Al-jannatu utawi swarga itu tahta aqdamil ummahati, ana ngisore telapakane sikile ibu. Maksudnya apa? Maksudnya yang pingin duwe swarga iku kudu duweni sopan santun lan andap asor kalih wong tuwa, aja nyelepelekake lan aja sembrono. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.